sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, untuk selamanya, Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang hebat, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena kesabaran-Mu, Engkau menemukan kami, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau mengampuni kami, Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal oleh karena kesabaran-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih sampai hari ini Kau terus sabar, Tuhan, Kau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami mengucap syukur.
karena kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami kembali, sehingga kami mengerti Tuhan betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa pada malam hari ini Kau sudah mengurapi firman-Mu, Kau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk memberikan kepada kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga setiap karakter Kristus yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami terpampang nyata, terpancar sempurna di dalam kehidupan kami yang adalah terang dan garam bagi dunia ini yang Kau utus kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kasih setiamu menopang kami, bahwa malam hari ini Roh Kudus membukakan lagi mata hati kami untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami mengarah kepada Kristus. Terima kasih Bapa, mari urapi firman-Mu, tolong juga teman-teman kami yang belum hadir, Kau mengantarkan mereka, setiap orang yang memerlukan kebenaran ini, biarlah mereka Tuhan bawa ke tempat ini. Terima kasih Kau urapi ketiga device Tuhan, YouTube, Facebook maupun TikTok, semuanya Bapak, setiap orang yang hadir, aku percaya ada limpah rahmat Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang melepaskan kau dari kesia-siaan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan atas hidupmu. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman itu di dalam kehidupanmu setiap hari. Terima kasih Bapak, kami berikan tanah hati kami yang subur, tanamilah dengan benih firman-Mu. Biarkan dia berakar, bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka melihat Kristus yang hidup nyata di dalam hidup kami, dan mereka mempermuliakan nama Bapa di surga. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami berkata, amin. Haleluya. Apa kabar semuanya teman-teman? Pasti luar biasa ya. Haleluya. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar hari yang ke-91 ya. Kita akan belajar hari ke-91. Kita masih masuk ke dalam pelajaran sesi buah roh. Ya, buah roh. Thank you Kak Di. Kalian absen dulu lah sama share-share dulu. Ayo. Kita akan belajar dari sesi yang keempat, dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua supaya kita mengingat firman ini, menaruhnya dalam hati kita, menanamnya, dan biarkan Tuhan memberikan pertumbuhan untuk kebenaran itu. Kita akan belajar firman ini, saya bacakan Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 sebenarnya topiknya, tapi saya akan bacakan lagi dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Mari dengarkan firman Tuhan, buka hatimu, hormati firman Tuhan, mari fokus ya. Saya bacakan, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Galatia 5 ayat 22 ini ya. Firman Tuhan berkata kepada kita, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang buah roh yang pertama. Buah roh itu cuma satu, namanya kasih, tapi perwujudannya di dalam banyak
di dalam banyak rasa ya. Kenapa kita harus menghidupi jati diri kita ini? Kenapa kita harus berbuah? Karena berbuah itu adalah perintah Tuhan yang pertama kepada manusia ketika manusia dijadikan. Ketika Tuhan menjadikan manusia di kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya, dia berkata, "Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita." Nah, apa perintah pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Bukan artinya kamu itu beranak cucu secara harfiah Bapak Ibu, bukan cuman itu. Bukan cuman kita harus melahirkan, punya anak dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya kalau orang nggak bisa punya anak? Kan gitu ya, pasti kalian akan berpikir. Kalau saya langsung berpikir gini, oh enggak, Tuhan kok yang suruh kita punya anak, maka dia pasti siapkan itu. Ketika Tuhan memberikan kita satu perintah, maka dia sudah memperlengkapi kita dengan kuasa untuk melakukan perintahnya itu. Sebagai contoh, ketika dia berkata bahwa be fruitful, berbuahlah, artinya dia memberikan kepada kita kemampuan untuk mengeluarkan buah. Kemampuan untuk berbuah bukan dari diri kita sendiri. Maka dikatakan di di Yohanes pasal 15 berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Maka kita bisa berbuah. Ketika kita mengetahui di kitab Kejadian 1 ya, ayat 26 ketika Tuhan berkata, "Marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita supaya mereka berkuasa." Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita hidup di dalam segambar serupa dengan dia. Segambar di dalam rohnya, serupa dengan karakternya, dan berkuasa. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup manusia. Makanya dia perintahkan, be fruitful, berbuahlah. Karena itu Tuhan sudah kasih kita kemampuan untuk melakukannya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus berbuah? Firman Tuhan sudah kita pelajari di hari pertama, kedua, dan ketiga kemarin. Kalau kita tidak berbuah, maka kita akan kehilangan warisan kita, teman-teman. Warisan apa itu? Bukan warisan hidup kekal, bukan. Menikmati kasih Allah selama kita hidup di bumi ini sampai kita datang kembali kepada Dia, nanti pulang ke sana. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang buah kasih. Kemudian kita belajar tentang sukacita. Sukacita itu suatu perintah. Kalian masih ingat dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira hati, dengan sukacita. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan gembira, kalau kita tidak bersukacita setiap saat di dalam Kristus, maka apa yang terjadi? Kita akan melayani para musuh kita. Kemarin kita sudah pelajarin itu ya. Mau melayani musuh karena tidak bersukacita atau melayani Tuhan dengan sukacita. Ingat di kitab Ulangan pasal 28 ayat 46 kemarin saya sudah sampaikan. Kenapa kita harus bersukacita? Kalau kita tidak bersukacita, maka kita sedang melayani iblis. Nah, akhirnya apa? Kemiskinan, sakit penyakit, intimidasi, depresi, apalagi tekanan. Itu yang akan menyertai kehidupanmu. Makanya Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu review hari yang pertama. Kalau kalian mau sharing lengkapnya, kalian boleh ke YouTube saya di Eva Kembaran 502. Nah, cek di sana buah roh bagian pertama. Nah, bagian yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang sukacita, damai sejahtera. Kenapa kita harus damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu bukan kita nggak ada masalah apa-apa, teman-teman. Oh, nggak ada masalah, aman, nggak ada masalah, gitu ya. Nggak ada masalah. Bukan itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah ketika kita selalu terkoneksi dengan Allah. Menyadari bahwa kehadirannya ada di dalam hidup kita. No matter what, mau badai apapun, ingat kemarin yang saya sampaikan, lukisan seekor burung di tengah-tengah batu karang, tetapi sekelilingnya ada thunder, ada macam-macam. Ya, ada petir, ada gelombang dahsyat, ada topan melanda, tapi dia tetap bisa bernyanyi. Tuhan mau dengar suaramu ketika engkau ada dalam masalah. Apa masalahmu hari ini? Mari memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita tahu dia ada di situ. Enggak peduli apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Kau lagi dalam kondisi sakit, nggak bisa bangun. Sakit punggungmu apa ceritanya? Ada orang bilang, ya sakit orang tua lah gitu ya. Saya sering dengar itu dari saudara-saudara saya, Bapak Ibu. Apa kabar, Kak? Ya, baiklah.
sehat-sehat orang tua, saya nggak suka dengar kalimat itu. Karena Tuhan tidak pernah kasih kita sehat-sehat orang tua, nggak pernah. Tuhan kasih kita kesehatan yang sempurna. Kalian sudah pernah dengar saksian saya bagaimana saya sampai nggak bisa jalan, mau bangun pun nggak bisa, saraf kejepit di sini, pendarahan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah saya operasi? Enggak. Saya cuma percaya firman Tuhan ini. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Dan saya percaya selama 1 tahun 91 hari ini, kalian sudah tiap hari belajar di room ini, kalian pasti memahami. Kalau kalian nggak dapatkan apa yang firman Tuhan katakan, berarti something wrong with you. Nah, kita perhatikan ya. Galatia 5 ayat 22 ini berkata kepada kita, kasih, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Hari ini kita masuk ke dalam yang keempat, apa itu? Kesabaran. Nah, kesabaran. Ada berapa banyak kita yang nggak sabaran orangnya? Ada berapa banyak kita yang nggak sabaran? Saya berharap kalian catat semua ya. Kalau kalian nggak catat, balik lagi. Nanti kalau nggak kalian remedial. Oke? Baik, hari ini kita mau belajar tentang buah roh buah roh dengan rasa kesabaran. Kesabaran. Oke, alright. Kita tadi sudah baca Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sudah kita bahas kemarin. Pemahaman dunia tentang damai sejahtera adalah ketidakhadiran dari masalah. Betul nggak sih? Pokoknya kalau nggak ada masalah, oh itu damai sejahtera, Kak. Siapa bilang? Oh, aku merasa damai, nggak ada pertengkaran, nggak ada selisih paham, nggak ada kekurangan, duitku banyak. Oh, aku damai, anak-anakku sehat, semua sekolah. Itu damai bagiku. Itu pikiran orang dunia. Itu bukan pikiran tentang anak Allah. Pemahaman Allah dengan damai sejahtera adalah kehadirannya di tengah-tengah permasalahanmu. Saya punya masalah, Bapak Ibu. Saya punya masalah. Bahkan banyak masalah saya. Tetapi saya merasa tetap damai. Damai yang padaku tak diberikan dunia ini. Damai dari Tuhan yang telah puaskan harapanku. Itu loh. Damai dari Tuhan. Karena saya tahu di dalam permasalahan saya ada kehadiran Tuhan di sana yang membuat hati saya penuh dengan damai sejahtera. Hari ini masalahmu apa? Apa masalahmu? Ingat kemarin kita udah belajar bagaimana caranya Kak supaya damai sejahtera itu tetap terpelihara dalam hidupku. Yang pertama, ketahuilah bahwa kamu orang benar di hadapan Allah oleh kuasa darah Yesus. Yesaya 32 ayat 17. Saya ulang sedikit sebelum kita masuk ke kesabaran ya. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Teman-teman yang ada di Facebook, tolong di-share ya teman-teman ya. Yang ada di YouTube juga boleh share ke teman yang lain, di TikTok juga. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mari dengar. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika engkau tahu bahwa engkau sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, harusnya damai itu ada di sini. Damai itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa. Tapi damai itu diberikan oleh Allah ke dalam hatimu. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, kata Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terus memelihara damai sejahtera? Cintailah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 165. Salah kayaknya ini. 119. Enggak sih. Mazmur 119. Saya buka dulu ya, teman-teman, sabar ya. Ayat yang ke-165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tuhan bilang apa? Cintailah firman, agar damai sejahteramu itu terpelihara sempurna. Kemudian yang ketiga kemarin apa? Jaga pikiranmu. Jaga pikiranmu untuk tetap tertuju kepada Yesus.
tertuju terhadap apa yang sudah dia lakukan di kayu salib bagi kehidupan. Jaga pikiranmu. Dan yang terakhir apa? Focus on Jesus. Keep your eyes upon Jesus. Tetap pandang dia. Apa sih Tuhan maksudnya ini? Aku cuma mau memandang Engkau dan bertanya kepadamu. Aku nggak mau dengar apapun nasihat orang di dunia ini kalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu. Harusnya itu yang kita pegang, teman-teman. Nah, Yesaya 53 ayat yang 5 berkata, penebusannya menyediakan damai sejahtera bagi kita, sama seperti penebusan yang menyediakan pengampunan dosa bagi kita dan kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh kita. Penebusannya menyediakan damai sejahtera, sama seperti dia menyediakan kesembuhan buat kamu, sama seperti dia menyediakan pengampunan dosa buat kamu. Damai sejahtera Allah akan terwujud jika kita sepakat bahwa dia mengagumkan di dalam hidup kita. Bahwa dia hidup di dalam hidup kita. Itulah damai sejahtera Allah itu akan terus ada dalam kehidupan kita ketika kita sepakat. Aku sepakat Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, aku percaya bahwa Engkau mengasihi aku. Aku percaya bahwa Engkau memberkati aku. Aku percaya bahwa Engkau turun tangan menyelesaikan semua persoalan ini dalam kehidupanku. Aku percaya semua akan baik pada waktunya Tuhan. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang kesabaran, Bapak Ibu. Karena ini firman Tuhan Galatia 5 ayat 22 ini, ya, ini bukan satu-satu, bukan terpisah-terpisah, enggak. Galatia 5 ayat 22 tidak terpisah-terpisah pengertiannya. Di dalam kasih engkau memiliki sukacita. Di dalam sukacitamu, maka damai sejahtera Allah berlimpah. Di dalam kelimpahan damai sejahtera, maka engkau diberikan kesabaran. Ini sampai akhirnya nanti penguasaan diri. Nah, mari lihat kesabaran. Ada orang suka khotbah di gereja gini. Belajarlah dari iblis. Bagaimana dia sabar menunggu kita untuk menjatuhkan kita. Salah tuh khotbahmu. Koreksi khotbah kau tuh, salah. Jangan suruh orang belajar sama setan tentang kesabaran. Kenapa saya berkata begitu? Ya hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, mari dengar. Koreksi khotbahmu kalau engkau pernah mengkhotbahkan, lihatlah iblis luar biasanya sabar menanti kita. Tidak, dia nggak sabar. Kenapa? Iblis tidak pernah memiliki kesabaran. Jadi jangan bilang iblis sabar menunggu kita. No. Dia licik. Dia tidak punya karakter Kristus. Iblis tidak punya buah roh seperti kamu yang sudah dilahirkan baru. Beda kelas kita sama dia. Kita beda kelas, friend. Beda kelas. Itu bukan sifat iblis. Jadi jangan bilang, oh iblis sabar menunggu kita. Tidak. Dia nggak sabar. Dia pengen segera menghancurkan hidup kita. Makanya itu hati-hati. Itu bukan sifat iblis lah kesabaran, tapi sifat kesabaran itu sifatnya Yesus dan itu adalah sifat yang tinggal di dalam engkau dan aku. Itu karakter kita. Ingat engkau dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Yakobus 1 ayat 4, mari kita baca. Yakobus 1 ayat yang keempat. Jadi kalau ada yang pernah berkhotbah dan berkata begitu, cepat bertobat kalian. Nggak ada firman Tuhan yang bilang kayak gitu, ya. Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Tetapi biarlah kesabaran bekerja sempurna. Itu bahasa yang mudah kita pahami ya. Biarlah ketekunan itu artinya kesabaran ya. Tetapi biarlah kesabaran bekerja sempurna. Biarkan ia bekerja sempurna sehingga kita menjadi dewasa, lengkap dan tidak kekurangan satu apapun. Kesabaran. Nah, Ibrani 10 ayat 36 berkata begini, teman-teman. Kamu harus sabar. Sesudah kamu melakukan yang dikehendaki Allah, kamu akan mendapat yang sudah dijanjikannya kepadamu. Versi AMD. Nah, karena itu dalam segala hal, ketahuilah kesabaran ilahi itu sudah ada di dalam. Kamu udah punya kesabaran itu. Ini sifat Yesus yang diberikan kepada kita. Ingat, ketika dia meminta kita sabar, artinya dia sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk bersabar. Hari ini apa yang membuat kamu nggak sabar? Pengen buru-buru, pengen apa lagi? Pengen cepet-cepet. Nggak kayak gitu sifat Allah.
Ibrani 6 ayat yang ke-12 berkata begini ya, teman-teman nggak apa-apa ya, aku suka buka-buka Alkitab, kalian juga harusnya cepat-cepat buka-buka Alkitab. Jangan lambat-lambat buka Alkitabnya. Ibrani 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang gini sama kita. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Oleh iman dan kesabaran kita mendapatkan warisan yang Dia janjikan. Ada yang ngaku Bang Sony, tenang Bang. Kita sedang belajar kok ya. Kesabaran adalah unsur penting agar kita meraih warisan kita. Nah, kalian pasti tahu ya, manusia paling nggak suka disuruh nunggu. Apalagi kalau kalian nih, Bu, live atau enggak sih Bu? Udah jam berapa ini belum live? Padahal saya lagi tanya, Tuhan hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini apa yang mereka harus terima dari kebenaran firman-Mu? Tapi saya suka kok, kalian suka. Bu, hari ini live enggak? Jam berapa Bu? Maka saya bilang jam 8 ya, jam setengah 8 ya, kadang-kadang begitu. Daging tidak menyukai kesabaran Bapak Ibu. Makanya tadi Galatia 5 ya, ayat yang ke-16 bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, ketika kita hidup di dalam yang namanya fisik kita ini, ya keinginan hati, kedagingan kita, maka kesabaran kita itu limited Bapak Ibu. Kenapa? Daging ini nggak bisa nunda. Dia makin hari dulu saya nggak kayak gini loh. Ada ponakanku di sini, ada saudaraku yang nonton di sini, ya di YouTube, di Facebook atau di TikTok. Mereka tahu, dulu aku nggak kayak gini. Dulu aku itu orangnya, ya kalian tahu lah ya, muka-muka Batak yang nggak mau ngomong gitu. Jaimnya minta ampun gitu. Itu dulu aku, dan perubahan ini disebabkan oleh kebenaran firman Tuhan. Daging saya nggak bisa nunggu. Saya makin hari makin tua Bapak Ibu. Saya udah ubanan sekarang. Kalau dulu saya nggak ubanan. Kenapa? Karena daging kita tidak pernah menunggu untuk menunda. Dia akan melakukannya dengan cepat dan instan. Kita itu nggak suka nunggu orang kan. Kalau misalnya kalian lagi ada janji sama orang, kemudian disuruh tunggu ya, 1 jam nggak datang, 2 jam nggak datang. Pasti kalian nggak sabar kan? Semua manusia begitu. Atau kalian lagi nunggu telepon, lagi telepon nih ya, lagi telepon tiba-tiba, orang yang kalian telepon ngomongin, bentar ya. Dia ngobrol dulu sama orang 2-3 menit, pasti kalian juga, ini apaan sih orang, udahlah mendingan gue matiin aja nih teleponnya. Nanti aja lah ngomong sama dia. Atau ketika kita lagi bertanya, beli sepatu di swalayan atau di supermarket gitu ya, kita beli sepatu, terus, Bang ini ukurannya ada nggak sih buat dia ambil tapi lama banget. Pasti kalian juga, ini apaan sih, udahlah cari tempat lain aja. Kalian tahu nggak, sekarang banyak sekali jemaat di gereja, yang gerejanya itu kalau ibadah cukup 1 jam. Saya tidak menyindir gereja manapun gitu ya. 1 jam aja ke gerejanya udah. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda sekarang nggak suka berlama-lama di gereja Bapak Ibu. Mereka nggak sabar dengar firman. Tapi saya memuji kalian loh. 2 jam saya bicara untuk kebenaran firman, kalian tuh sabar nungguin. Kalian catatin satu-satu. Salut loh buat kalian. Kalian tuh luar biasa. Haleluya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sudah habis kesabaran orang untuk mau mendengarkan firman. Inilah sifat kedagingan manusia. Tapi ketahuilah teman-teman, kerajaan Allah bekerja nggak seperti toko serba yang serba ada, tinggal ambil, mau ini ambil, mie instan ada, apalagi kornet ada, daging ada, apalagi kerupuk juga ada, apapun ada di situ. Nggak kayak gitu kerajaan Allah bekerjanya. Kemarin kita udah belajar di hari-hari sebelum kita belajar tentang Galatia 5, kita belajar tentang benih ya, kerajaan Allah itu seumpama benih. Kerajaan Allah nggak seperti toko serba yang sekalian bisa ambil aja saat itu juga terjadi. Enggak kayak gitu. Hal-hal nyata, hal-hal kerajaan Allah memerlukan kesabaran. Be patient. Perlu ada kesabaran di situ. Perlu kesabaran. Kasih dan manusia roh, itulah yang sabar di dalam dirimu. Kasih dan manusia rohmu, itulah yang pertama-tama sabar. Makanya 1 Korintus 13
ketika kita baca kemarin ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata, kasih itu yang pertama muncul apa? Sabar. Karena Allah juga sabar terhadap kamu. Di dalam kesabarannya, dia menantikan kita untuk datang kepada dia, untuk memilih percaya kepada dia. Ada berapa banyak orang yang nggak pernah bisa sabar? Padahal Tuhan sudah bersabar menunggu kita. Banyak yang typing jahat gitu ya di tempat ini. Typing, ngomongnya nggak jelas gitu ya, seolah-olah apa gitu. Tapi Tuhan menaruh kesabaran ilahi itu di dalam hidupku. Aku nggak mau bales, ngapain juga, nggak guna, nggak penting gitu loh. Kesabaran itu ada di dalammu. Tuhan memberikan kesabaran di dalam hatimu. Jadi kalau hari ini kau berkata, aku nggak bisa sabar loh Kak, ngeliatin orang kayak gini. Bertanyalah pada dirimu, sebenarnya ini sifat siapa yang ada di dalam saya? Sifat siapa yang ada di dalam saya? Sifat bapakku kah? Atau sifat dagingku? Kakak sih nggak tahu, mertuaku gimana Kak, iparku gimana Kak, suamiku aduh Kak minta ampun. Gimana aku mau sabar Kak, bangunnya aja telat terus. Semoga suamiku di sini, dia sangat rajin pagi-pagi 4:30 dia udah bangun. Nah, aduh Kak, minta ampun Kak ngomongnya, aduh gimana saya mau bersabar. Kalau engkau menggunakan perasaanmu, manusia jiwanimu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah menghidupi jati dirimu di dalam Kristus. Kau tidak akan pernah mewujudkan yang namanya kesabaran itu. Kesabaran itu kamu miliki karena kamu sudah memperoleh kasih Allah, dan karena kasih Allah kamu memiliki sukacita. Karena sukacita maka damai sejahteranya ada di dalammu, dan damai sejahtera itu membuat engkau menjadi sabar. Kalau nggak ada damai gimana kita sabar Bapak Ibu? Kalau nggak ada sukacita gimana kita bisa damai? Kalau nggak ada kasih bagaimana kita bisa bersukacita? Makanya saya bilang yang namanya buah roh itu bukan 9 buah roh. Buah roh itu cuma 1. Kasih, tetapi dia memiliki 9 rasa yang saling menguatkan dan saling mendukung. Kalau kita tarik nanti dari bawah, bagaimana orang bisa menguasai diri kalau dia tidak ini, bagaimana dia tidak begini, kalau dia tidak begini. Tapi pada akhirnya semuanya itu harus dimulai dari kasih Allah terhadap dirimu. Kalau kau nggak memiliki kasih Allah, udah nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ngimpi, kau nggak akan pernah ngalamin yang namanya sukacita. Kita udah belajar kemarin ya tentang hal itu. Kau nggak akan ngalamin yang namanya ketika kau tidak bersukacita, kau tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Apa yang membuat kita bisa mengalami semua itu? Karena kita sudah memiliki kasih Allah. Makanya hal yang pertama selalu baik dalam sukacita maupun damai sejahtera dinyatakan kepada kita bagaimana kita dapat memeliharanya, sadar status. Statusmu apa? Ada yang jawab, saya jomblo Kak. Saya jomblo Kak. Bukan status yang itu maksudnya. Statusmu apa? Orang benar atau orang berdosa? Anak Allah atau anak setan? Kamu hitam atau putih? Nggak ada yang namanya abu-abu monyet. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada belang-belang tuh nggak ada. Nggak ada antara hitam dan putih, nggak ada. Kamu hitam atau putih. Karena firman berkata, nah anak Tuhan kata Bang Sodi, mantap Bang. Karena firman Tuhan berkata, katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Jadi jangan bohong dalam 3 perkara. Nggak boleh. Kalau kau berdosa dalam 3 perkara, artinya kau bukan anak Tuhan, kau anak setan. Nggak ada boleh kebohongan terjadi dalam hidup ini. Setuju nggak kalian? Jangan-jangan enggak Bu, bohong putih nggak ada, boleh. Nggak ada bohong putih. Bawang putih ada, bohong putih nggak ada. Nggak ada. Putih-putih, merah-merah. Putih-putih, hitam-hitam, benar-benar. Salah-salah. Baik itu nggak ada di tengah-tengahnya. Nggak ada. Di dalam kerajaan Allah tidak dinilai kebaikan. Tapi apakah engkau orang benar atau engkau orang berdosa? Cuman itu.
Ketika engkau memiliki kebenaran ilahi, ketika engkau sudah dibenarkan dengan darah Yesus, engkau dilahirkan baru, maka yang terjadi adalah kasih Allah memenuhi kita. Saya sudah pernah ajarkan tentang life foundation. 7 life foundation ya. Memahami kasih Allah akan membuat engkau seperti ini. Memahami kasih Allah akan membuat engkau seperti ini. Saya sudah ajarkan itu. Kalian balik-balik aja YouTube saya tuh bongkar-bongkar. Belajar kalian di situ. Nah, dengarkan baik-baik. Perhatikan Bapak Ibu. Hal-hal dalam kerajaan Allah memerlukan kesabaran. 1 Korintus 13 ayat 4, kata pertama tentang kasih adalah kasih itu sabar. Mazmur 62 ayat yang kelima, saya baca buat kita ya. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-5. Sorry ya, yang di YouTube saya nggak sapa-sapa kalian, soalnya laptopnya pakai YouTube-nya pakai laptop. Jadi saya nggak bisa buka karena saya bahannya di situ. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini kepada kita. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Ada harapan di sana. Ada harapan. Hanya mereka yang berharap kepada Allah yang sungguh-sungguh menantikan Dia. Ketika kamu sakit, kamu berdoa, Tuhan aku percaya Engkau menyembuhkan aku. Kita menantikan kan? Kita pergi ke dokter, kita makan obatnya, kemudian kita sembuh. Ada proses di sana. Ada waktunya Tuhan yang bekerja sana. Ada kairosnya Tuhan di sana. Ada kairosnya Tuhan di situ bekerja di dalam kita. Kalau kamu tidak pernah menantikan Tuhan, kamu nggak akan pernah tahu yang namanya sabar. Nah, ada banyak hal yang kita harapkan dari hidup kita. Ada banyak hal yang kita coba, udah duluin aja lah. Supaya terjadi, sehingga kita tidak menantikan Tuhan. Sehingga kita seolah-olah bantuin Tuhan. Contohnya siapa? Bapak Abraham. Kalian tahu kan? Ketidaksabaran dia menantikan Ishak membuahkan apa? Membuahkan yang namanya pertengkaran sampai sekarang di Timur Tengah sana. Nggak ada damai di situ. Kenapa? Karena Sarah mencoba menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham tentang Ishak yang akan lahir. Dia suruh, dia ambil Hagar, dia kasih kepada Abraham. Sehingga lahirlah Ismail. Akibatnya berantem sampai sekarang. Kalian lihat itu di sana, nggak ada damai-damainya. Kakak adik begitu. Itu kenapa jangan pernah mencoba menolong Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita harus mau menantikan Tuhan. Harus mau menantikan Tuhan. Strategi Allah untuk mewujudkan harapan kita memerlukan waktu untuk membentuk karaktermu. Karakter kita dulu yang dibentuk. Karakter apa? Kesabaran ilahi yang ada di dalam diri kita terwujud sempurna. Itu tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan, Bapak Ibu. Nggak ada. Mie instan doang pun itu pun bukan instan. Saya kan saya bekerja untuk proses powder handling namanya. Salah satunya bikin Indomie. Jadi saya tahu. Saya itu salah satu customer saya itu ya pabrik Indomie itulah. Saya tahu bagaimana prosesnya. Yang namanya mie instan pun dibikinnya nggak instan, Bapak Ibu. Ketika sampai di rumahmu baru jadi instan. Itu juga bukan instan, itu juga dibikin sangat bagus sekali prosesnya. Ada proses di situ. Ada prosesnya. Allah juga ketika dia mau mewujudkan keinginanmu, mau mewujudkan hidupmu, mau mewujudkan visimu, visi yang dia berikan dalam hidupmu, dia membentuk karaktermu terlebih dahulu. Nggak bisa orang yang nggak punya karakter ilahi, ya, kemudian melayani Allah Raja segala raja dengan kedagingannya. Makanya akan kejadian seperti di Matius pasal 15. Hanyalah engkau semua kamu yang tidak semua kamu yang katanya engkau tidak mengenal aku kan gitu. Aku tidak mengenal kamu. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena orang tidak memanifestasikan Yesus ketika dia melayani Allah. Dia memanifestasikan dirinya sendiri.
supaya dipuji orang, supaya orang bilang, "Oh, luar biasa ya, dia bisa nyembuhin orang." Ada banyak kok kayak gitu. Kalian lihat aja sendiri. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, tetapi ketika tiba pada puncak pelayanannya, mereka jatuh kejerebab masuk ke dalam lubang yang sangat dalam, yang perselingkuhan lah, tilep uang gereja lah. Kenapa? Karena karakter dia bukan karakter Kristus. Bukan karakter Kristus. Dia tidak paham siapa jati dirinya. Sehingga nyungsep. Tuhan nggak mau kita kayak gitu. Dia nggak mau kalian ini kayak gitu. Dia nggak mau. Dia mau engkau mewujudkan dirimu, menghidupi firman Tuhan yang ada di dalammu, ya, sebagai terang dan garam. Kita udah belajar kemarin di part yang pertama. Kenapa harus jadi terang dan garam? Memanifestasikan Yesus dalam hidupmu. Sehingga setiap orang yang lihat kamu, dia lihat Yesus. Bapak-bapak, kalian masih banyak merokok kan di tempat ini? Tersindir lah, tersinggung lah. Saya tahu kalian nggak akan bisa berhenti merokok dengan caramu. Nggak bisa. Jadi saya cuma kasih clue aja. Beberapa dari kalian kan sudah saya kasih clue-nya. Kalau mau merokok, ambil aja rokokmu. Pasang aja. Terus sambil merokok ngomong gini, Tuhan, aku merokok ya. Tuhan ada di situ loh. Kalau kamu sadar Tuhan ada di situ, kamu nggak akan berani pegang rokok. Kalau kamu sadar Tuhan ada di situ, kamu nggak akan berani baca-baca buku-buku porno. Nggak bisa. Nggak akan berani. Kalau kau sadar ada Tuhan di situ, kau mau marah sama orang pun nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Kau mau sabar, bisa. Kau mau marah sama orang nggak bisa karena kau tahu Tuhan ada di situ. Ya, ingat ya, strategi Allah mewujudkan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya adalah dengan pertama, dengan waktu, dengan proses membentuk karaktermu, membuat karakter kesabaran ilah itu terjadi dalam hidupmu. Itu dia. Nah, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6 kita baca. Mari lihat, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 dan 6. Firman Tuhan bilang begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita harus menambahkan, maksudnya ini bukan menambahkan, oh aku tambah kesabarannya, aku tambah sabar, enggak. Tambah dalamnya, enggak kayak gitu. Kesadaran kita yang sesungguhnya bahwa kesabaran ilahi sudah ada di dalam kamu. Itu loh. Sadar Kristus, itu slogan saya sama kalian. Jangan sadar dosa, sadar Kristus. Sadar Kristus, jangan sadar dosa. Itu akan membuat kalian tahu bagaimana bersabar. Aduh, waktunya makan roti, anaknya udah tidur lagi. Sebentar saya ngomong dulu sama baby saya yang di bawah ya. Sadar Kristus membuat kita akan bersabar di dalam segala hal. Oke. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Belajarlah berpegang teguh pada janji Allah dan jangan lepaskan janji itu sampai hal itu ada di tangan. Kalau engkau lagi kondisi tidak baik-baik saja, baca firman Tuhan, seperti yang selalu saya sampaikan, baca firman Tuhan tuh jangan cuma satu pasal. Ya, kalau nggak bisa banyak, satu pasal dulu lah. Tapi kalau misalnya bisa, lebihlah dari satu pasal. Bacalah beberapa pasal dalam satu hari. Nah, ketemukan ayat-ayat yang menjadi rema bagi kalian. Ketika nanti kalian ketemu satu persoalan kehidupan, maka ayat-ayat itu akan muncul dari dalam hatimu. Ketika ayat-ayat itu muncul dalam hatimu, itu adalah jawaban atas apa yang kau doakan. Pegang ayat itu. Jangan lepaskan. Sampai itu terwujud sempurna di dalam kehidupan kita. Sama kayak orang mancing, Bapak Ibu. Bapak-bapak di sini siapa yang suka mancing? Coba kasih tahu saya. Siapa yang suka mancing? Mancing di laut, mancing di sungai, atau mancing di kolam, ya kan? Siapa yang suka mancing di sini? Kalau kita suka mancing ikan,
Bukankah orang yang mancing ikan itu dia mancing, dia percaya bahwa dia pasti dapat ikan. Nggak mungkin orang mancing, ya udahlah yang penting masukin kail aja ke dalam kolam, dapat nggak dapat ikannya bodo amat. Nggak mungkin kayak gitu. Oh, kalau Hengki bilang suka mancing keributan. Thank you, Kakak. Kalau kita mancing, pemikiran kita adalah bahwa kita akan dapatkan ikan. Betul tidak? Jadi, kita akan menangkap ikan di kailnya kita. Bukan saat kita memasukkan ikan itu ke dalam perahu. Jadi kita mancing, kita sabar. Ya kan? Itulah kesabaran. Begitu dapat ikan, baru ikannya kita ambil, masukkan dalam perahu. Seperti itu kalau kita berdoa, Bapak Ibu. Bukan maksudnya mancing-mancing Tuhan, nggak, jawaban doa itu sudah ada. Kita tahu jawaban doa itu sudah ada, sama seperti kita tahu ikannya udah ada di situ. Tetapi kamu harus dengan sabar menantikan ikan itu datang kepadamu. Jangan paksain Tuhan, Tuhan cepet dong, Tuhan lama banget sih. Nah, ketika ikan itu datang ke dalam ke pancingmu, ikan kecil mudah kau dapatkan. Tapi kalau kau mendapatkan ikan yang besar didapatkan, maka perjuanganmu juga semakin besar. Semakin keras perjuangannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan, betul tidak? Ngaitkannya, ya, nariknya, semakin besar ikannya semakin keras, semakin harus bersabar supaya kailmu tidak putus. Kita membutuhkan kesabaran untuk menarik ikan besar itu ke dalam perahu. Engkau dan aku membutuhkan kesabaran ilahi untuk mewujudkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di alam roh untuk termanifestasi di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu loh. Contoh ya, saya kasih kesaksian hidup sama kalian. Waktu saya menikah sama Richard, kami nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Even batu gilingan pun saya nggak punya. Apalagi kompor, nggak. Saya menikah dengan suamiku, kami tidak punya apapun. Yang kami punya, kami masih tinggal di rumah kos-kosan. Ya, sampai suatu hari, saya hamil anak kedua, anakku yang tadi sudah gadis, Keisha. Itu banyak hal lah yang terjadi dalam rumah tangga kami. Kecemburuan lah, pertengkaran, banyak. Dan di sana karakter saya tuh dibentuk. Saya jadi orang yang enggak marah, tapi pendendam. Sampai saya, I don't need you, gitu. Dalam hati tuh ada gini, aku enggak butuh kamu, aku juga punya uang. Itu itu aku yang dulu. Sampai suatu hari, saya bilang sama Tuhan gini, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini rumah ngontrak terus. Setiap tahun itu harga kontrakan naik. Boleh nggak sih Tuhan? Itu lagi dalam kondisi hamil anak kedua ya, si Keisha. Boleh nggak sih Tuhan kita punya rumah? Tuhan cuma ngomong satu hal sama aku. Boleh besok kita perjamuan. Ngomong sama aku satu hal. Eva, kamu harus tunduk sama suamimu. Minta maaf sama dia. Di pikiran saya gini, ngapain gue minta maaf sama dia? Saya tidak pernah mempermasalahkan apapun terhadap dia. Dia 100% saya percayai dia mau kemana, duitnya kemana, I don't care. Kemudian, kalau dia nggak kasih uang juga saya nggak apa-apa, I'm okay with that. Serius, kalian boleh tanya suamiku. Aku nggak pernah minta duit tuh, enggak ada kayak gitu sama aku. Aku bisa cari sendiri. Itu prinsipku dulu. Tuhan bilang enggak, kamu itu harus minta maaf sama dia. Saya tanya akhirnya setelah pergumulan pribadi saya dengan Tuhan gitu ya, bantah-bantah lah, mau Tuhan. Saya kan anak bungsu Bapak Ibu, anak bungsu perempuan. Saya disayang sekali sama bapak saya. Apapun keinginan saya di bapak saya kasih. Gitu. Akhirnya Tuhan kasih tahu, kamu terlalu sombong. Kamu itu perempuan, kamu harus tunduk kepada suamimu. Suami saya lebih muda dari saya Bapak Ibu. Jadi orang bilang, ih suaminya lebih muda ya. Iya, betul. Anak udah mau 2 tuh ya, udah mau 2. Akhirnya sampai pada saya ingat 25 Desember tahun Keisha tuh lahir 2000
2017, tahun 2016. Saya datang sama dia lagi hari Natal biasa ya. Saya ngomong sama dia, "Papi saya minta maaf ya sama kamu." Saya nangis gitu. Terus dia bilang, "Kamu salah apa?" Karena saya nggak pernah marah, ngomel nggak pernah. Saya tuh istri yang manis di depan matanya dia tuh saya tuh manis banget. Nggak pernah bilang marah, minta ini, minta itu enggak, marah ini itu enggak pernah. Tapi di hati saya bilang, "Dasar laki-laki kamu," gitu ya. Di dalam hatiku, aku merendahkan dia. Terus aku bilang sama dia, "Aku minta maaf soalnya selama ini aku merendahkan kamu." Dia bilang, "Kamu nggak pernah merendahkan aku. Kamu nggak pernah berkata kasar sama aku. Kamu mengasihi keluarga aku." Semua dia ngomong. "Kamu udah lakukan ini, itu buat keluarga. Kamu udah begini-begini sama orang tuaku. Nggak ada salahnya kamu. Kamu salahnya di mana?" Saya bilang, "Saya sombong sama kamu. Sayalah yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya terhadap kamu." Saya ngomong gitu sama dia. Terus dia heran, "Perasaan kamu nggak salah apa-apa." Kayaknya dia harus kesaksian deh. Terus saya bilang, "Enggak, Pi, saya minta maaf, saya salah." Nah, setelah itu saya lega dong. Terus Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong sama kami ya, saya inget banget itu, 5 bulan setelahnya, Kesha sudah lahir, masih baby, Tuhan ngomong gini, "Anakku, kamu cari rumah dong sekarang." Saya bilang, "Really Tuhan? Benar Tuhan?" Saya dengar. Dan suami saya dengar secara audio, "Cat, pergi cari rumah." Itu kan penantian saya ya. Penantian saya yang berbelas-belas tahun untuk dikasih rumah sama Tuhan. Terus singkat cerita, di hari libur kami saya udah cerita sama Kak Di sama beberapa orang bagaimana proses rumah ini terjadi. Dapatlah rumah ini. Dengan uang saya cuma 1 juta. 1 juta rupiah sih. Terus ketika mau bayar DP, Tuhan DP-nya dari mana? Duit saya cuma 1 juta. DP-nya sekian ratus. Dari mana saya dapat uang? Tuhan ngomong bilang, "I will provide." 1 bulan loh Tuhan, harus diselesaikan. Iya. Dan yang terjadi adalah 1 bulan itu, ada orang yang Tuhan kirim, bukan anak Tuhan Yesus loh, yang memberikan uang kepada kami untuk bayar DP rumah ini. Ketika aku tanya, "Pak, ini cara bayarnya gimana?" Gitu. Terus dia jawab, "Mau dicicil terserah, enggak juga enggak apa-apa, aku ikhlas." Bapak Ibu, terus saya bilang gini, "Enggak kayak gitu, Pi. Tiap bulan kami cicil sama dia 1 juta Bapak Ibu, sekian ratus waktu itu, 1 juta. Tapi setiap kali aku dapat bonus, suamiku dapat bonus, dapat THR, suamiku dapat THR, kami lipatin sehingga nggak sampai setahun itu lunas. Tuhan bayar ini rumah. Waktu itu masih nyicil ke bank. Aku bilang, "Tuhan aku nggak mau ngutang." Tuhan bilang, "Enggak, 5 tahun aja. 5 tahun aku akan lunasin." Pada waktu di tahun yang kelima, 1 bulan lagi, itu hutang di bank masih 200 sekian Bapak Ibu. 200 jutaan. Kami nggak punya uang. Tapi Tuhan lakukan sesuatu. Dan besok hari yang kelima tahun, hari ini rumah ini dilunasi. Itu Tuhan tuh. Itu Tuhan tuh Bapakku yang baik. Saya tidak memaksakan supaya, pokoknya saya harus punya rumah. Enggak. Saya bersabar karena saya tahu itu waktu Tuhan di sana. Itu waktu Tuhan di situ. Tuhan kalau dia mau memberi, dia sedang membentuk karakter kita terlebih dahulu. Sampai Tuhan kasih saya rumah kedua, saya bilang, "Tuhan aku udah punya rumah, udah nggak usah, udah cukup. Itu sampai orang yang ngasih itu gregetan sama saya. Ceritanya saya doakan dia, waktu itu agak miring sedikit ya. Kemudian dia agak kurang inilah, disembuh, dia orang kaya sekali. Dia kasih saya rumah 2 Bapak Ibu. Saya tolak Bapak Ibu. "Enggak Kak, terima kasih." Tadi orangnya telepon saya, "Dek apa kabar?" Tadi ya. Kemudian dia kasih lagi saya berapa, 6,7 hektar di Bogor. "Dek ini buat kamu kelola, ada rumahnya gede banget di situ." Saya nggak mau, "Kak terima kasih." Enggak. Sampai akhirnya tahun keberapa ya, tahun kelima setelah kejadian sebelum-sebelumnya, dia sempat beliin saya mobil. Pertama kali Pajero Sport keluar, dia udah beliin saya nggak ambil teman-teman. Itu atas nama saya balikin. Enggak.
Saya bukan itu tujuan saya. Tujuan saya supaya dia mengenal Kristus. Dan puji Tuhan sekarang dia kenal Yesus dengan luar biasa. Itu yang membuat hati saya gembira. Sampai akhirnya Tuhan bilang ambil. Dia kasih lagi. Dek, kakak mau jual rumah lu. Orang sekaya itu enggak mungkin cuma ngarapin duit 250 juta Bapak Ibu. Enggak. Ya, rumah dia aja harganya puluhan miliar. Baru satu, dia punya banyak rumah. Terus dia tiba-tiba ngomong sama aku gini, Dek, kakak lagi nggak punya duit loh. Itu mertuaku baru meninggal di Sulawesi. Kami masih di Sulawesi, dia telepon. Aku kan punya KTP kamu kan, Dek. Memang gaya bahasanya begitu. Iya kak, gimana kak? Aku lagi nggak punya duit. Aku jual rumah ya sama kamu. Udah 250 juta aja. Tapi aku nggak punya duit kakak. Aku bilang gitu. Udah kakak urusin ke bank deh. Temennya orang bank. Dia ajuin ke BTN, ya dikasih lah, di approve. Dia duitnya udah aku ini ya, kalian besok tinggal tanda tangan aja di sini. Tanda tangan di bank gitu ya. Udah. Tahu nggak kalian? Sampai segitunya Tuhan ngasihnya sama saya gitu loh. Dan itu juga lunas Bapak Ibu. Sampai sebegitunya Tuhan kalau mau ngasih, kita kasih aja. Akibat apa? Kesabaran ketika dia membentuk karakter kita. Tuhan mau itu terjadi dalam hidupmu. Karakter sabar itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kalau kalian nggak bersabar, kalian minta apapun, udah Tuhan kasih. Tapi ketika kalian mancing, kalian kan perlu waktu, sabar di situ. Tapi banyak orang maksa. Dia ambil apa? Itu laut diracunin sama dia. Racunin aja nih semua laut ini. Biar dapat ikan gede. Akibatnya apa? Kau kehilangan ikan banyak dari situ. Bahkan bibit-bibit ikan yang seharusnya masih hidup, yang menjadi makananmu pun habis terambil. Kebanyakan orang Kristen begitu. Nggak sabar pengen punya kendaraan, ngutang dia. Udahlah aku utang aja lah. Kalau nggak sabar kau sedang mematikan rencana Allah di dalam kehidupannya. Dengar suara Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen tuh gampang menyerah. Nggak cuma masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah masa depan anak, banyak yang menyerah. Kenapa menyerah? Karena mereka mau seperti Sarah, istrinya Abraham yang menolong Tuhan. Hari ini kalau kau gampang menyerah, ya, gampang menyerah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya, aku gampang menyerah, padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan aku anugerah untuk bisa bersabar. Tapi ternyata aku nggak bisa Tuhan. Ketika kita menerima pewahyuan atau visi untuk hidup kita, jangan terkejut bila kita menghadapi pertarungan hebat melawan penderitaan. Jangan bilang di dalam kekristenan tidak ada penderitaan. Penderitaan itu membentuk karakter. Banyak orang mengajarkan, apalagi orang yang mengajarkan anugerah, kayak model-model saya ini, oh semuanya aman-aman aja. Enggak kayak gitu. Kita baca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-22 dan 2 sampai 29 kalau saya nggak salah. Oke, saya baca ayat yang ke-32 dan ayat ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya ulangin ya. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Itu kamu dan saya. Kita bukan orang-orang yang kita bukan orang-orang yang sedikit-sedikit murtad gitu, bukan. Bukan ya. Kita adalah orang-orang yang bertahan dan kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Karena apa? Kita sudah beroleh hidup kekal di dalam Kristus. Allah telah menempatkan hal-hal kebenaran di dalam rohnya kita. Setiap kita di tempat ini sedang mengandung atau menghamilkan sesuatu. Kamu sedang mengandung sesuatu dari Yesus di dalam roh. Orang hamil aja teman-teman, butuh waktu 9 bulan baru anaknya lahir. Kalau enggak prematur anaknya. Kita pun sama.
firman Tuhan diberitakan kepada kita, kita sedang mengandung sesuatu di dalam roh kita. Yesus membuat kita mengalami kehamilan rohani itu. Ketahuilah ya, ketika kehamilan jasmani kita itu 9 bulan, di dalam kehidupan rohani kita, kita juga mengalami hal itu. Karena itu jangan biarkan visi Allah yang dikandung di dalam hidup gugur. Jangan biarkan dia hilang lenyap. Karena di dalam kekristenan banyak sekali orang keguguran rohani. Karena orang Kristen berusaha melahirkan apa yang menjadi visi Allah sebelum waktunya. Di Alkitab contohnya itu tadi, Abraham. Ada banyak orang mendapatkan panggilan. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Saya nggak sebut nama ya teman-teman. Teman satu pelayanan saya. Dia dapat visi dari Tuhan untuk buat podcast seperti ini. Dia dapat visi. Tapi karakter tidak terbentuk. Akhirnya apa nggak jadi. Dia berusaha mewujudkan itu. Dia nggak tunggu waktu Tuhan. Dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, sematang mungkin, sampai buah itu menjadi benar-benar ranum, kemudian dia sampaikan buah itu kepada banyak orang. Ini enggak, dipaksa. Akhirnya apa nggak jadi. Ada banyak orang, Tuhan taruh visi Allah dalam dirinya, tapi dia berusaha mewujudkan visi itu secepat mungkin. Kesabaran tidak ada di dalam dirinya. Karena itu, jangan seperti manusia yang mengalami keguguran. Sedih, menyedihkan Bapak Ibu. Kalau sampai visi Allah itu gugur di dalam hidup. Jangan berusaha mewujudkan visi Allah. Karena visi Allah akan terwujud dalam dirimu ketika karaktermu dibentuk. Karaktermu diperbaharui. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaranmu terbentuk di dalam dia. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Yesus ketika dia jadi manusia, keilahiannya itu dia tanggalkan Bapak Ibu. Dan dia mengetahui visinya datang ke dalam dunia saat dia berumur berapa? 12 tahun. Ketika dia ada di bait Allah, dia bilang begini sama Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus menggenapi rencana Bapakku dalam hidupku? Tapi perhatikan, apakah di usia 12 tahun dia langsung menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi selama 18 tahun dia mengandung rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga dia baru memulai pelayanannya di usia 30. Ada banyak orang, begitu lahir baru, mau jadi pemimpin. Begitu lahir baru langsung mau bikin gereja. No. Kamu tidak dewasa di sana. Kamu tidak mature di situ. Karaktermu harus dijadikan karakter Kristus, harus dibentuk sama seperti karakter Kristus, baru bisa. Saya aja, ya ketika kalian ada di sini, orang-orang yang saya tahu sudah mulai mengalami perubahan, baru saya suruh berdoa Bapak Ibu. Silakan berdoa Bang, doakan orang itu melatih. Enggak sembarangan orang saya suruh berdoa di room ini, enggak. Karena itu perlu ada masa persiapan. Ada masa penantian. Ingat pelajaran kita di pelajaran tentang hal kerajaan Allah, yaitu benih. Perlu ada masa persiapan, ada penantian. Nantikan Allah, maka kamu akan melayani dengan kuasa. Apapun yang ditanamkan Allah di dalam kehidupan dan pelayananmu, kamu perlu berlatihnya dengan kesabaran, sehingga kedewasa dan kuasanya termanifestasi tanpa kurang suatu apapun. Kalau kamu nggak berlatih di sana, nggak usah berharap. Ketika seorang penyanyi mau tampil di panggung, dia berlatihnya lama banget loh. Kalau mau konser, dia akan berlatih dengan dahsyat. Lama dia latih, semakin semakin sempurna. Ini enggak. Kita mau melayani Tuhan asal-asalan. Nggak bisa seperti itu. Dan iblis suka sekali dengan orang-orang yang tidak mau memiliki kesabaran. Kesabaran ini bukan cuma bicara tentang marah ya, enggak teman-teman.
hal-hal yang baik yang dari Allah, kemudian kita mau mewujudkan dengan cara kita sendiri, itu juga bukan kesabaran. Nah, kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 18 ya. Kita sedikit lagi. 1 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian bunyinya, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu jika aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ada cara iblis untuk menahan kita untuk tidak bisa menggenapi janji Allah. Karena itu, biarkan kesabaran ilahi bekerja di dalammu. Jangan lepaskan kesabaran itu atau kamu akan kecewa. Kadang-kadang kita ngelihat gini ya, aku udah berdoa untuk orang ini kok dia nggak sembuh-sembuh ya Tuhan. Biarkan Tuhan membentuk karakternya dia. Jangan kau paksakan orang itu untuk sembuh saat itu juga, sementara karakternya tidak seperti apa yang Tuhan mau. Akhirnya dia akan jadi lebih parah lagi. Ya, karena itu ketahuilah bahwa apapun yang sedang dilakukan Allah terhadap hidup kita, ada iblis yang suka menghalang-halangi kita. Dia menghalang-halangi kita, dia mencoba memotong di depan ataupun di belakang untuk mengalihkan rencana Allah terhadap kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kalau misalnya lagi Tuhan, kamu udah dengar, oh Tuhan mau kasih aku ini nih sesuatu untuk memberkati orang lain, sabarlah, Tuhan pasti kasih kok. Tuhan itu nggak pernah berdusta, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kamu menunggu terlalu lama. Tapi dia pengen melihat karaktermu terbentuk dulu. Kalau misalnya aku kasih lama, kira-kira dia ketawa nggak ya? Dia suka cita nggak ya? Setan tuh berusaha menghalangi kita dengan cara menghadang rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Nggak apa-apa, mau dihadangnya 100 kali pun nggak usah pedulikan. Tuhan mau karakter itu dia. Setan mengincar tujuan ilahi, karena itu jangan lepaskan firman yang kau dengar tentang kehidupanmu. Bersabarlah ketika engkau sudah terima firman, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh pengharapan, bersabarlah di dalam hal itu. Ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itu kata kebenaran firman Tuhan kepada kita. Karena itu teman-teman, 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, syukur kepada Allah sebab ia selalu memimpin kita dalam kemenangan melalui Kristus. Sekalipun setan menghadang, sekalipun badai menghantam, apapun itu, ketahuilah bahwa Allah memimpin kita dalam kemenangan melalui Kristus. Jadi kalau misalnya ada, setan tuh suka bikin gini loh, kadang-kadang mau bikin kita itu jengkel lewat keluarga kita, lewat anak kita. Contoh lah, kayak tadi aku sama suamiku nyetir. Kami mau melayani dosennya dia yang dalam kondisi sakit. Nah, tiba-tiba aku pengen beli buah di tempat ini. Tempat itu jauh, aku bilang nggak usah beli tempat yang biasa aja, tempat buah yang biasa kita beli tiap minggu. Dia bilang nggak, aku kalau suamiku kalian tahu kan, dia selalu memberi itu selalu yang terbaik. Tapi saya bukan masalah terbaik nggak terbaiknya, karena tempat saya beli buah pun pasti terbaik. Tapi dia nggak mau, dia mau beli yang inilah lumayan, ya kalau aku bilang sih lumayan lebih mahal gitu ya. Buahnya sih sama aja, lumayan lebih mahal karena tempat belinya di tempat yang mahal gitu. Saya bilang, udah sini aja. Dia bilang, enggak, aku mau ke sana aja. Ya sudah saya ikut. Saya bilang, ntar ada rest market di tempat lain juga ada gitu. Nah, dia maunya yang di situ. Nah, ketika jalan menuju pasar Minggu, macet kan. Nah, betul, lewat situ tiba-tiba dia bilang, kayaknya lewat bekas rumahmu dulu yang di sana deh gitu. Gitu kan. Lihat kan, macet kan, dia bilang. Saya sih ingat pelajaran kemarin, tetap kasih sukacita damai sejahtera. Damai sejahtera saya nggak hilang, saya bilang, ya udahlah ya kalau mau putar balik lagi tempat tadi putar balik. Nggak bisa, dia bilang gitu kan. Saya bilang, it's okay, ya udah kita nikmatin aja. Nah, begitu dinikmatin, ternyata hati dia gelisah gitu ya. Udah beli semua buah-buahan, udah dibungkus dengan sangat bagus, udah rapi, terus kami berangkat. Nah, saya tanya, kita mau lihat mana? Lewat tol, masuk lewat tol dekat kantor Ru. Nah, dia tanya, ini tolnya yang mana ya? Saya bilang, ya ikutin aja Google Map gitu. Ternyata dia salah baca Google Map. Saya juga. Saya kan kayaknya belok kiri deh ini. Nah, dia ngikutin belok kiri. Tiba-tiba salah, akhirnya putar balik lagi. Masuk tol lagi, bayar lagi dong kan, bayar lagi, keluar kan bayar, masuk bayar lagi. Ternyata salah lagi. Ya gitulah kami beberapa menit. Terus
kayaknya dia keganggu hatinya gitu karena kondisi yang jalanan. Saya bilang, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Mungkin dalam kesalahan perjalanan kita ini mungkin nggak enak gitu ya, ngeluarin uang tol tambahan gitu ya, 50.000 lah uang tol tambahannya, saya bilang gitu. Tapi jangan biarin damai sejahtera kita itu hilang. Aku mah nggak mau ya, aku gituin. Terus aku nyanyi aja sendiri. Gitu aku mulai nyanyi ya, begitu nyanyi dia juga ikut kan. Di saat badai bergelora. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya datang ke tempat dosennya, saya melihat kondisi Bapak itu dokter loh ya. Kondisi Bapak itu seperti itu, hati saya, Tuhan saya pengen berdoa buat dia. Nah, coba kalau hati saya nggak penuh damai sejahtera, bagaimana saya bisa berdoa buat orang itu? Akhirnya, itulah rencana Tuhan, itulah kesabaran sebetulnya. Kalau saya juga ikut-ikutan nggak damai sejahtera, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Nggak bisa lah. Itu akan berarti saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kan gitu ya. Karena itu jika setan menghalangi kita, jangan menyerah. Jangan berkata, aku udah coba Kak, aku udah coba berdoa, aku udah coba puasa, tapi nggak ada hasilnya. Nggak sembuh-sembuh juga sakit ini, gimana Kak? Setan sedang menghalangimu untuk menerima kesembuhan ilahi itu. Jangan menyerah. Percayai firman. Sekali firman berkata kamu sudah sembuh, disampaikannya firman yang disembuhkannya mereka, maka itu menjadi bagianmu. Kalau hari ini kau dalam kondisi sakit, dan kau merasa Tuhan gak mau sembuhkan saya, kamu salah. Bukan Tuhan yang gak mau sembuhkan kamu, tapi kamu yang gak percaya sama dia. Wah, saya percaya Kak. Itu ada ibu yang, saya percaya Kak, pokoknya saya percaya. Kalau kamu percaya, kalau Tuhan ada di situ, emang kamu dibiarin sakit sama dia? Enggak. Karena kamu tidak membiarkan Tuhan bekerja, kamu berusaha dengan caramu sendiri, maka kamu tidak mengalami kesembuhan ilahi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ini kadang-kadang kita suka nolongin Tuhan gitu loh. Kita bilang kita percaya, paling kita nggak pernah dengar suaranya. Gimana cara dengar suaranya? Masuk lagi ke YouTube, teman-teman. Kita udah belajar banyak di situ. Nanti kalau kalian belum pernah dengar pembahasan itu, kita boleh ulang lagi setelah buah roh. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Nah, ambil perisai imanmu, ya perisai imanmu dan lawan iblis itu. Ketika dia menghalangi apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupanmu, dan karaktermu sudah terbentuk dalam kesabaran ilahi yang luar biasa, lawan iblisnya. Jangan kau lawan keadaanmu. Jangan kau lawan orang lain yang ngasih tahu dirimu. Iblisnya yang dilawan. Ketika kau bertengkar sama suamimu, ketahuilah yang lagi ngomong marah-marah sama kamu itu bukan suamimu. Kadang-kadang kita kalau lagi ribut sama orang lain, kita pikir itu dia yang marah sama kita. Salah, Bapak Ibu. Itu iblis sedang taruh perkataan-perkataan yang luar biasa jahat di kepalanya. Dan dia itu galau mau ngomong apa, sehingga dia hantam kamu sana-sini. Ambil perisai imanmu, katakan berhenti dalam nama Yesus. Saya sering kayak gitu loh. Kalau suami saya lagi kondisinya gelisah, di dalam hati saya ngomong gini, dalam nama Yesus berhenti ya kau setan ya, keluar kau. Jangan kau coba-coba taruh pikiran kotor dalam diri suamiku. Dan saya perkatakan firman sama suamiku. Firman Tuhan ngomong gini loh, Pin. Gini. Oh gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Iblisnya pergi. Pikiran-pikiran yang kacau tadi di mobil tadi, aduh gimana ya nanti kalau terlambat, itu nggak ada. Saya ajak dia bernyanyi, saya ajak dia sampaikan, ngobrol tentang firman Tuhan. Itu perisai iman. Tengking iblisnya, jangan kau tengking suamimu. Jangan kau tengking suamimu. Ini nggak dalam nama Yesus. Kau yang suka marah-marah, bukan kayak gitu. Yang ada dia makin marah lah. Jangan kau tengking suamimu, tengking iblis yang taruh pemikiran di dalam pikirannya itu. Ya, ambil perisai iman, pukul lebih keras lagi dan bilang, boom, tidak ada, kau tidak bisa ganggu keluarga. Makanya, kekuatan kita di mana sih? Kekuatan kita ketika kita sadar ada Tuhan di dalam kita. Tadi pagi saya jalan pagi, teman-teman. Hujan mulai rintik-rintik, 1 jam saya jalan pagi. Teman saya orang Kristen yang bilang, Bu Eva, saya bilang gitu, suruh berhenti dong hujannya. Terus saya bilang gini,
Saya nggak suruh dia berhenti, tapi setiap kali saya jalan, saya nggak kena hujan, gitu aja yang penting. Kalian tahu, saya kelilingin 1 jam loh, itu kan gerimis kecil-kecil, saya nggak kenal. Ayo sama saya jalan berdua kan, ayo Budion kita jalan aja. Sampai saya selesai jalan pagi, hujan itu tidak mengenai saya. Yang penting dia mau hujan silakan, tapi dia nggak kenai saya. Ayo kita jalan aja. Nah, dan jalannya kan nggak di situ-situ kan, keliling-keliling 6 kilometer saya jalan setiap pagi Bapak Ibu. Jalan kaki. Dan dia melihat gitu. Itu Yesus. Ada orang lain juga datang, ibu dia mau ikutan dong jalan ya, ini ikut jalan dia pakai topi, oke. Kalian kok nggak pakai topi sih? Rintik loh, saya bilang nggak apa-apa, is oke. Bagi saya mengambil perisai iman saya dan saya nggak mau dipengaruhi dengan apa yang iblis taruh di dalam pemikiran-pemikiran kita. Enggak. Kita harus taruh di kepala kita ketika menghadapi iblis. Saya selalu menang. Saya selalu menang. Bukan sekali-sekali atau kadang-kadang saya menang. Enggak. Taruh di dalam pemikiranmu. Saya selalu menang bersama Kristus. Apapun kejadian persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, saya selalu menang. Kemenangan itu enggak dengan banyaknya kamu bicara sama lawan bicaramu. Tapi banyaknya kamu bicara sama Tuhan. Ketika kamu menghadapi persoalan. What should I do, Lord? Ini mau ngapain Tuhan? Aku harus bikin apa? Tuhan bicara, oh ya kayak gitu, oke Tuhan aku akan lakukan. Gitu. Ketika Tuhan bilang tengking iblis, tengking dalam nama Yesus. Ingat jangan suamimu yang tengking, nggak bisa ya, atau istrimu, ngamuk dia ntar. Ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita menghadapi iblis ya, kita itu kayak Muhammad Ali lagi bertempur di atas ring tinju. Wah, 1 kali pukul KO. Enggak kayak gitu. Ternyata enggak kayak gitu. Makanya kita dikasih apa? Ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, baju zirah kebenaran, tali kasih memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran. Senjatanya banyak banget Bapak Ibu. Artinya apa? Dan senjata itu kita pakai menghadapi dia. Tetapi di belakang untuk perisai punggung nggak ada. Artinya apa? Kita dibawa Tuhan berlatih berperang melawan si iblis dan tipu muslihatnya itu terus harus maju. Kalau kita berbalik, kita kena panah di sebelah punggung belakang. Makanya baca firman Tuhan itu kalian harus teliti dengan kenapa ya kok nggak ada bagian punggung belakang? Karena Tuhan berkata kepada kita untuk terus maju menghadapi kehidupan, sekalipun ada persoalan-persoalan, sekalipun ada goncangan-goncangan, sekalipun ada tipu muslihat iblis, kita harus terus maju menggunakan perisai iman kita, pedang roh kita itu firman Tuhan, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, tali kasut memberitakan Injil, kita harus pakai itu dan kita tidak akan berperang cuma 1 ronde dengan dia, enggak Bapak Ibu. Kalau kamu masih bayi rohani, iya. Kamu cuman ya udahlah 1 kali aja, selesai. Kalau kamu dewasa di dalam Kristus, ingat kita jenderal. Jenderal itu berperang itu tidak dengan marah-marah, tidak dengan ya enggak kayak serdadu bawahan Bapak Ibu. Jenderal itu caranya berperang. Ada kesepakatan di antara kita. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, kalau kamu tidak mau saya usir dari negara saya perangi kamu. Itu jenderal. Jenderal itu kalau perang itu tenang dia. Enggak gerasak gerusuk, enggak gelisah. Ada damai di hatinya. Karena dia tahu engkau dan aku adalah jenderal di dalam Kristus. Kita selalu dalam posisi menang karena Kristus. Harusnya ada damai sejahtera Allah dan sukacita ilahi di dalam. Apapun yang terjadi, kau lihat anakmu lagi sakit. Tenanglah kini hatiku. Harusnya itu. Tuhan memimpin langkahku. Kita suka salah berpikir bahwa peperangan iman itu cuma 1 ronde. Kayak tinju. Enggak. Peperangan rohani itu memerlukan ketahanan, memerlukan kesabaran. Makanya buah roh setelah damai sejahtera itu ada kesabaran. Ayo, siapa yang nggak sabar di tempat ini? Angkat tangan.
Kalau kita ya memulai beberapa kali peperangan dengan iblis, biasanya yang datang dulu kroconya kan. Nah, level rendahnya. Begitu kita menang di sini, datang lagi yang lebih tinggi nih atasannya, datang lagi lebih tinggi nih atasannya, begitu loh kalau berhadapan dengan mereka itu. Karena itu kamu harus berlatih. Latihlah dirimu untuk menggunakan firman Tuhan. Latihlah dirimu untuk karaktermu dibentuk menjadi seperti Yesus. Ingat ya, selalu refer kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Kamu dijadikan segambar, serupa dengan Allah dan berkuasa. Tapi kalau engkau tidak segambar dengan Allah, tidak serupa dengan Allah karakternya, bagaimana engkau bisa berkuasa? Iblis tahu hal ini. Makanya kita harus mempelajari Galatia 5:22 tentang buah roh, karena itu karaktermu. Itu serupamu dengan Tuhan. Iblis tidak akan pernah memukulmu 1 atau 2 kali Bapak Ibu. Dia akan coba pukul kita berkali-kali. Tapi sekalipun dia pukul kita berkali-kali bukan berarti kita kalah. Enggak. Sabar. Sabarlah di dalam segala hal. Biarkan firman Tuhan bekerja di dalam kita dan selalu berkemenangan di dalam Kristus. Tujuan dari kesabaran supaya engkau menang bersama Kristus. Supaya engkau menang terhadap apa yang sedang dilakukan, yang sedang dibuat oleh iblis untuk membuat engkau menjadi gelisah dan tawar hati. Karena itu, ya, mari pegang teguh firman Tuhan ini. Bilang sama diri kita saat ini, di dalamku ada kasih Allah, di dalamku ada sukacita ilahi, di dalamku ada damai sejahteranya, kesabaran Tuhan Yesus penuh di dalam aku. Dan Tuhan sudah menganugerahkan kepadaku untuk melakukan, memanifestasikan kasih Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah, dan kesabarannya terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kami semua sudah dimerdekakan dari kesia-siaan. Kami semua sudah diberikan karakter ilahi di dalam Engkau. Karena itu kami memiliki kesabaran Kristus yang luar biasa, kesabaran yang tidak akan pernah menggoyahkan damai sejahtera maupun sukacita kami. Karena kami tahu dalam segala hal kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memiliki kesabaran-Mu dan biar termanifestasi dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mengucap syukur bahwa kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, pelaku-pelaku firman yang berkuasa, sama seperti firman-Mu katakan bahwa Engkau membentuk kami segambar dan serupa dengan Engkau, supaya kami berkuasa di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Alright, teman-teman. Besok kita akan belajar tentang kesetiaan ya. Besok hari Minggu. Ya, besok saya live. Besok live mungkin jam 7.30 atau di antara 7.30 sampai jam 8. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Baik yang ada di TikTok, di YouTube ataupun yang ada di ini yang ada di Facebook, silakan. Kalau di Facebook boleh typing ya kalau mau tanya apa. Ada yang di TikTok siapa nih? Bang Hengki. Shalom Bang Hengki, selamat malam Bang. Shalom Bang Hengki. Kok melambat? Shalom Bang. Shalom Ibu. Shalom. Makasih buat firman hari ini. Sama-sama. Berarti perjamuan besok ya Bu ya? Besok tanggal berapa ya? Iya tanggal 1, yuk kita mulai yuk. Ya, kita besok perjamuan ya. Iya, besok kita perjamuan. Hari ini kita nggak perjamuan dulu lah. Saya nggak siapin tadi. Lanjut Bang. Ya. Setelah dengar firman hari ini Bu, aku tadi ada pertanyaan bagi diri sendiri yuk. Aku merasa aneh banget Bu. Apa tuh? Aku kok hari-hari belakangan ini Bu tenang banget gitu. Kayaknya aku sanggup ya Tuhan menghadapi segala masalah bersama Tuhan. Good, mantap. Iya. Dan malah orang lain iri melihat aku Bu. Mereka nggak tahu pergumulan aku gimana ya kan. Mereka iri melihat aku. Jadi aku merasa aneh apa yang terjadi ya. Oh iya berarti ya karena kita ya
hari rajin dengar firman itu kayaknya sungguh mengubahkan gitu ya, Bu. Firman Tuhan membersihkan kita, Yohanes pasal 15 kemarin kan? Iya kan? Ranting yang ada padaku dibersihkan. Iya. Lanjut, Bang. Aku jadi terlalu percaya bahwasanya tuh semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku itu semuanya baik gitu. Ya. Jadi kan pernah perkataan Ibu itu tinggal tenang dan percaya itu ya. Aku selalu itu aja yang aku pakai kadang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya. Iya. Iya, itu kata firman Tuhan. Dan luar biasa, Bu. Cuma satu hal yang aku bisa bilang, amazing. Ya, haleluya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, itu dia. Terima kasih Bang Hengki. Shalom Bang Son. Selamat malam Bang. Shalom Bu Guru, shalom Bang Hengki, shalom semuanya. Shalom. Iya, tentang buah roh. Ini ingatkan saya dengan mama saya. Lagi ada debat tentang hamba Tuhan atau tentang di gereja lah. Jadi kalau saya ikutin kata-kata negatif yang ibu bilang tadi, jengkel segala macam, pasti nggak akan ketemu titik ininya. Pasti akan makin ribut segala macam. Jadi bilang sama Tuhan ini gimana? Tenanglah. Nanti akan berbelok sendiri itu kok nanti. Oh iya juga ya. Pada saat udah di tengah-tengah pembicaraan berbelok sendiri. Iya nak, dia gini. Juga ya berbelok ya. Daripada kamu ikut adu argumen segala macam, nggak akan selesai. Pasti ujungnya nanti kamu ya kena juga sama orang tua karena lawanmu orang tua. Ya juga Tuhan ya. Jadi ini trik juga kalau benar kata Bu Guru juga dalam buah roh kasih itu harus menghadapi sebagai jenderal ya, tenang dan hadapi lah, jangan gerusak gerusuk ya. Kalau misalnya ngomong sama orang tua tentang memang kita memang dipimpin sama Roh Kudus segala macam ini untuk bicarakannya, tapi namanya orang tua, namanya yang di atas kita tidak mungkin dong dilawan gitu. Jadi minta bantuan sama Tuhan, sama Roh Kudus. Tuhan, tolong dong, jangan kayak gini ceritanya. Kayaknya ya memang berbelok, tapi kalau memang itu kerasa rusuk, nanti akan ke jalan lurus lagi tuh ceritanya. Memang benar sih Bu, berubah jalannya ke lurus lagi. Ya jadi enak pembicaraannya ya. Kamu tenang aja jawabnya iya mak ya gini ya. Yang penting jangan ngelawan, jangan jengkel. Ikutin aja. Ya juga Roh Kudus ya. Itulah bersama tentang buah roh dan juga putus Bang. Kayaknya kau lagi tengah jalan, tengah kapal ya. Sinyalnya kurang bagus. Hilang sinyal. Iya, oke, don't worry. Ya lanjut Bang. Waktu saya lagi udah gelap karena turun lampu nih Bu. Jadi kan saya kan beli ini lah pintu geser-geser itulah kan. Tuhan, pertama kan kekuatan sendiri. Gimana caranya? Kalau belajar di TikTok kan, ya aneh-aneh sendiri. Maksudnya nggak nyambung kota. Aduh susahnya. Jadi minta bantuan Roh Kudus, minta tolong dong kirimkan hikmat. Tapi ya itu tadi kata Bu Guru, kalau kita nunggu kalau kita berdoa tunggu dulu jawaban, tak ada 1 detik kayak 2 menit kan dijawab Tuhan itu. Jadi saya tunggulah semua langsung diajarin, nah kamu harus kayak gini ini caranya. Makasih Tuhan hikmatnya, jadi dong pintu saya jadi bagus, jadi yang pakai slipper ini Bu. Itu sih saksian saya Bu, makasih. Banyak Bapak Ibu, jadi kalian harus bersabar mendengarkan kesaksian dia satu. Kan kesaksiannya itu berunut ya, saya lihat perhatiin. Saya memang kadang-kadang kalau baca kesaksian kalian di itu, saya paling kasih jempol atau hati gitu ya. Saya baca kok semua apa yang kalian tulis dan saya senang bahwa Tuhan melakukan begitu banyak perkara dalam hidup kalian. Nah ini tadi ada Kak ini naik, kenapa tiba-tiba dia turun? Kak Andrina. Oh lagi ada telepon tadi ya, oke. Ada yang Pak Tio mau naik Pak Tio? Di sini nggak ada Roh Kudus Pak Tio, yang adanya Roh Kudus.
Nggak ada Roh Kudus di sini, adanya Roh Kudus. Yuk teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau mau memberikan kesaksian, silakan. Ini Bang Yohan kemana ya? Bang Yohan, Bang Marjan, Kak Lydia, Kak not see Kak. Naik dong Kak. Kak Nggak punya, Lydia. kan naik tadi Kak Lydia, Bu. Oh mungkin lagi Bang sibuk Paham ya. juga. Bang Pahot, kalau mau memberi kesaksian silakan. Aku masih ada waktu loh, masih sampai jam 10. Bang Olong juga, Bang Olong itu. Mana Bang Olong? Nggak pernah naik dia. Bang Olong ini Nggak selalu pernah kasih naik. Bang Olong selalu kasih senyum dan jempol dia. Tapi dia ini. Iya. Kita dengar Pak Guntur yuk. Pak Guntur, shalom Pak Guntur. Apa kabar Kalimantan Pak? Pak Guntur naik ya tuh, Bang Pahot naik tuh. Ayo kesaksian dong. Kemarin kita baru belajar tentang bersinar kan. Terang. Salam Bang. Salam Bu. Salam, silakan Bang Pahot. Salam, Apa kabar? Salam semua. Iya, Apa kabar Bang? memang baik Bu. Silakan Bang, Jadi silakan. selama ini Bu sangat banyak pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau tiap level naik, ada aja yang mau sampaikan. Mantap. Sangat banyak. Mantap, silakan Bang. Pertama masalah ini Bu, masalah keseharian.